Dok, itu kan teror dari bunga, dari karangan bunga dan segala macam. Dari segi media sosial sendiri dapat teror nggak sih, Dok? Tanpa saya katakan kalian sudah tahu menjawabnya ya. Sudah 1 tahun lebih saya hanya diam apa yang dilakukan. Tanpa saya katakan kalian bisa menjawab sendiri selama 1 tahun lebih ini apa yang dilakukan mereka. Story-storynya juga tiap hari titik-titik terus kan? Nah, gimana dokter menanggapi story yang bertitik-titik itu, dok? Ya kalau sebagai manusia tetaplah ada namanya sakit hati. Kalau seandainya dibuat menjadi misalnya pertanyaan dan hal apa bang yang dibicarakan? Jadi tadi pertanyaannya sekitar 20-30 pertanyaan. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan waktu penyelidikan. Dokter Oki ditanyakan mengenal nggak orang-orang yang diduga melakukan pengiriman karangan bunga ini. Jadi kenal tidak dengan namanya Revaldi, kenal tidak dengan namanya Siddiq Taufik, kenal tidak dengan namanya Akson Riko, kenal tidak dengan namanya Heni Purnamasari, kenal tidak dengan namanya Iwa Wahyudin. Itu salah satu pertanyaan yang diajukan sama penyidik. Karena penyidik ingin menggali motif para diduga pelaku ini. Apakah ada hubungan seperti apa? Karena Dr. Oki tadi menyampaikan tidak mengenal ketiga orang yang di awal saya sebutkan tadi. Hanya mengenal yang pasangan kedua itu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai ditanyakan mengenai pengulangan aja berapa karangan bunga yang dikirimkan dan seperti itu aja sih. Ada berapa pertanyaan Pak? Tadi 20-30 pertanyaan. Oke, Bang, Ramzi tercetus nama tadi Iwa dan Sandi. Mungkin itu akhirnya terkuak itu dari kesaksian siapa sih, Bang? Jadi terkuaknya itu dari kesaksian Revaldi. R ini adalah mantan karyawan dari HS dan IW. Nah, dari kesaksian itulah akhirnya nama-nama orang ini disebutkan karena R adalah orang yang memesan ke toko bunga, ketiga toko bunga. Nah, dari toko bunga tersebut akhirnya ketemu dengan R dan R menyampaikan bahwa dia bersama-sama dengan tadi Siddiq Taufik dan Akson Riko. Yang keduanya juga sudah dilakukan panggilan tapi sampai saat ini masih menghilang. Begitu. Sudah berapa kali bang panggilan untuk AS dan Iwan? Kalau IW sudah dipanggil 2 kali tapi sudah dilakukan pemeriksaan untuk penyelidikan. Tapi nanti pasti akan diperiksa kembali dalam proses penyidikan. Karena penyidikan adalah proses mencari siapa pelaku tersangkanya. Jadi seperti itu. Kalau penyelidikan adalah untuk mencari peristiwa pidana dan peristiwa pidananya sudah terungkap bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dimana korbannya adalah Dr. Oki Pratama. Dok, gimana dok? Mengenal dengan sosok-sosok yang disebutkan tadi dok? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Ramzi ya, untuk 3 orang tadi, untuk saudara Siddiq Taufik, Anton Riko, ataupun Revaldi saya nggak kenal sama sekali, tapi untuk pasangan suami istri itu saya kenal. Bang, berarti ini maksudnya pengancaman bang atau apa? Ya, ini salah satunya adalah bentuk intimidasi menggunakan pencemaran nama baik, ya, dan menggunakan teror karangan bunga. Jadi itu yang dilakukan para terduga pelaku ini. Nanti akan dikemukakan oleh penyidik siapa-siapa aja yang nantinya akan menjadi tersangka dan peran-perannya seperti apa. Karena saya tidak mungkin mendahului penyidik untuk menyebutkan siapa-siapa saja pelaku dan peran-perannya seperti apa. Yang jelas tadi yang bisa saya sampaikan, peran-peran ini, orang-orang ini kenapa ditanyakan, tadi dari pertanyaan Mbak Media, dari mana nama-nama ini? Dari saudara R, yang mana saudara R ini adalah karyawan dari kedua pasangan tersebut yang saat ini sudah tidak lagi bekerja. Bang, motif mereka apa bang melakukan perbuatan itu? Nah, saya tidak bisa menjawab karena kan itu pertanyaan yang kalian harus tanyakan kepada yang bersangkutan.
Yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak mengenal ketiga orang tersebut. Kami hanya mengenal kedua sosok pasangan itu karena dulu pernah ada urusan bisnis dengan Dr. Oki dan sudah selesai beberapa di tahun 2023. Pendapat imbalan berapa sih Bang mereka itu? Yang diinformasikan katanya ada belasan sampai puluhan juta. Apa yang membuat akhirnya mereka mengakui perbuatan itu Bang? Ya, saya juga tidak bisa menyampaikan di sini. Yang jelas, yang R ini datang kepada saya menyerahkan sejumlah bukti-bukti bahwa dia adalah orang yang disuruh oleh kedua pasangan tersebut. Dok, atau Bang mungkin dijelaskan lagi Bang, ini ada berapa karangan bunga dan apa isi tulisannya? Karangan bunga kalau berdasarkan yang kami dapatkan itu belasan, ya. Tetapi ternyata dalam pengakuannya toko bunga dan dari pengakuan dari yang R yang bersangkutan ini menjelaskan lebih dari 20 karangan bunga. Karena juga menyebar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kami juga tidak bisa mengakses di sana, yang kami dapatkan hanya di rumah Pondok Indah, rumah Dr. Oki, klinik Pondok Indah dan klinik Kemang. Tulisannya mungkin Bang? Tulisannya nanti itu materi penyidikan. Dok, apakah ini ada hubungannya dengan pada saat dokter mendatangi Heni Sagara ketika preskon di sebuah hotel, apakah ada hubungannya dari situ? Saya tidak tahu motifnya seperti apa, saya tidak tahu tujuannya seperti apa, saya juga tidak tahu siapa otak pelakunya. Biarlah para penegak hukum yang menguak semua. Dok, itu kan teror dari bunga, dari karangan bunga segala macam. Dari segi media sosial sendiri dapat teror nggak sih, Dok? Tanpa saya katakan kalian sudah tahu menjawabnya ya. Sudah 1 tahun lebih saya hanya diam apa yang dilakukan. Tanpa saya katakan kalian bisa menjawab sendiri selama 1 tahun lebih ini apa yang dilakukan mereka. Story-storynya juga tiap hari titik-titik terus kan? Nah, gimana dokter menanggapi story yang bertitik-titik itu, Dok? Ya, kalau sebagai manusia tetaplah ada namanya sakit hati. Kalau seandainya dibuat menjadi misalnya kitanya mau menyerang psikisnya kita seperti itu. Kalau ditanya juga apa yang saya rasakan sekarang dengan yang dugaan dari teror ini, yang saya rasakan rasa tidak nyaman ya, rasa tidak aman juga, rasa kayak diikutin, rasa seperti bisa saya di tengah jalan saya bisa diapakan, saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan ke saya karena ini udah dalam bentuk fisik kayak gitu. Jadi sampai sekarang saya ngerasa tidak nyaman dan aman sampai ini terkuak apa motif pelakunya melakukan ini seperti ini ke saya. Berarti ada terancam ya, Dok? Pastinya. Berarti nggak tenang ya, Dok, kalau lagi pergian kemana Oh iya, pun pasti. mungkin ada siapa gitu yang ngikutin. Sampai sekarang pun kalau saya mau keluar kota pun saya izin ke pengacara saya dulu gitu. Itu bisa saya pastikan, saya mau keluar kota kayak gini aman nggak ya Bang, gitu saya selalu sampaikan ke pengacara saya. Karena serangan yang diterima klien saya bukan hanya story aja saya lihat. Karena ini serangannya sudah berbentuk nyata. Saya melihat bagaimana cara mereka melakukan perbuatan pidana ini dengan cara yang sangat sistematis, sehingga saya menilai orang-orang ini berpotensi melakukan hal-hal yang bisa lebih daripada ini. Kalau saat ini hanya teror karangan bunga, besok mungkin bisa lebih daripada ini. Dok, mungkin dokter akan mengalami trauma ya, artinya dari segi psikis kena dengan berbagai macam titik-titik itulah. Sampai konsul kah untuk meredam kecemasan, ketakutan? Bisa disampaikan sama saya. Ya, kami juga terhadap laporan polisi ini kami juga meminta perlindungan dari LPSK. Dr. Oki juga sudah mendapat perlindungan dari PLPSK, salah satunya juga dengan konseling ini. Karena kami melihat bahwa adanya perbuatan ini sangat perbuatan yang nyata. Sejauh ini selama ini kan hanya titik-titik itu tuh. Saya pikir ya udahlah Dok, kita diamin aja, nggak perlulah kita tanggapi story-story yang seperti itu, ya kan? Tidak usah dilihat juga. Dia juga menuliskan juga tentang saya juga, saya nggak perlu tanggapi. Tapi kalau ini sudah perbuatan yang kita duga, kita juga pertama tidak menduga bahwa pelakunya adalah yang bersangkutan. Ya, dari pertama kita menduga membuat laporan ini tidak menduga bahwa yang melakukan adalah yang bersangkutan. Tetapi setelah
peristiwa naik sidik ini kita mengetahui bahwa peran-peran yang bersangkutan adalah menjadi peran aktor utama, saya lihat seperti itu. Bang, kalau nggak salah Dokter Oki juga dilaporkan juga ya oleh HS di Polda Jabar, Bang. Jadi mengenai Polda Jabar, sejauh ini Dokter Oki hanya sebagai saksi. Kita tidak pernah menerima laporan atau SPDP sebagai terlapor. Jadi saya tidak bisa menyampaikan bahwa Dokter Oki sebagai terlapor atau yang dilaporkan di Polda Jabar. Tapi kan kalian teman-teman media tahu semua bagaimana penggiringan opini bahwa seolah-olah Dokter Oki ini dilaporkan di Polda Jabar sehingga membuat laporan balik di Polda Metro. Itu tidak benar sama sekali. Kami pun dilapor di Polda Metro juga tidak mengetahui siapa awalnya pelakunya. Dari hasil penyelidikan inilah sehingga terungkap bahwa pelakunya adalah dari awalnya mantan karyawannya pasangan tersebut sampai akhirnya pasangan tersebut juga terlibat dengan memberikan sejumlah uang kepada mantan karyawannya. Saya udah tahu lah, udah hampir 2 tahun ya. Saya dibilang minggu depan tersangka, besok tersangka, sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah terlibat untuk ketok palu saya itu terlibat menjadi tersangka kayak gitu. Kalian udah tahu, jadi itu sebagai bukti ya penggiringan opininya untuk merusak nama baik saya. Dok, kenapa untuk selama ini selalu diam? Artinya Emang dari dulu sebelum ada masalah ini kan kalian tahu saya nggak pernah ada huru hara, nggak pernah ada musuh kayak gitu. Jadi yang ngapain, yang saya pikir awalnya kalau seandainya saling jawab menjawab nggak akan selesai masalah ini, nggak akan ada habisnya. Saya pikir dengan diamnya saya selesai nih, tapi dengan diamnya saya semakin ditindas. Tapi ketika dalam ancaman ini dalam bentuk fisik, pencemaran ini dalam bentuk fisik, ini udah nggak bisa biarin lagi, apalagi udah sampai menyangkut ke perusahaan. Apalagi Bang Ramzi kan retainernya dari lawyernya dari perusahaan saya, dia ngerasa ini tempat dia bernaung juga diganggu nih, maka dari itu ini harus diambil langkah hukum supaya ada tindak tegas supaya ini selesai kayak gitu. Yang awalnya juga waktu penyelidikan, ketika kami masih di penyelidikan kami nggak tahu nih siapa. Ketika proses mediasi kami sebagai pelapor kami yang datang loh kayak gitu, tapi dari pihak yang terlapor nggak datang gitu, berarti kan ngerasa mungkin ya saya nggak tahu apa yang dalam pemikiran mereka. Seperti ketika penyidikan ya kita ikutin aja lah proses hukum. capek ya dok? Artinya dengan Ditanyakan situasi. itu ya lelah, pasti lelah, tapi demi mengungkap semua kebenarannya ya kita lewati. Oke. Dok, mungkin dok sedikit dong, mungkin tanggapannya juga kan.